Pada musim dingin yang tenang di bulan Januari 1973, Pulau Haimei, permata kecil di lepas pantai selatan Islandia, seakan sedang tidur nyenyak. Dengan jumlah penduduk sekitar 5.300 jiwa dan wilayah yang tidak terlalu luas, Haimei merupakan pulau kecil yang sebagian besar warganya bekerja di bidang perikanan. Pelabuhan menjadi pusat aktivitas, mulai dari ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Namun, di bawah ketenangan itu, kerak bumi mulai bergolak. Pada malam tanggal 21 Januari, serangkaian gempa kecil mulai tercatat oleh stasiun seismik. Namun karena kekuatannya kecil dan frekuensinya umum di wilayah lempeng tektonik, tidak seorang pun merasa perlu panik. Bahkan ketika lebih dari 100 gempa besar tercatat di stasiun 60 km jauhnya, pada dini hari tanggal 22 Januari, kehidupan di Haimei tetap berjalan seperti biasa. Namun kenyataan segera berbalik. Pada pukul 1.55 pagi tanggal 23 Januari 1973, tanah di sisi timur pulau terbelah. Dari retakan sepanjang 2 km, puluhan air mancur lava menyembur ke angkasa, mengalir deras dalam pendar merah yang menyilaukan mata. Gunung berapi yang selama hampir 6.000 tahun tak menunjukkan aktivitas kini terbangun dan tidak ada waktu untuk bersiap. Suara letusan yang muncul dari retakan di timur pulau terdengar menggelegar. Bukan sekadar seperti suara guntur, melainkan seperti ledakan yang terus-menerus menggema dari perut bumi. Lava memancar tinggi ke udara, disertai hujan abu dan batuan pijar yang berterbangan ke segala arah. Dalam waktu singkat, kota Vestmannaeyjar yang sebelumnya tenang berubah menjadi kawasan darurat. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi aktivitas pagi menjadi sepi, tertutup abu tebal. Rumah-rumah mulai terguncang, beberapa di antaranya terbakar akibat terkena bom lava yang jatuh tanpa arah pasti. Suasana kepanikan mulai menyebar, tetapi keputusan cepat menjadi kunci untuk menyelamatkan nyawa. Di tengah kepanikan itu, sebuah kebetulan alam menjadi penyelamat yang tak terduga. Beberapa hari sebelumnya, badai besar menghantam kawasan laut di sekitar Haimei. Akibatnya, semua kapal nelayan yang biasanya tersebar di laut terbuka terpaksa kembali lebih awal dan berlabuh di pelabuhan. Ketika letusan terjadi, hampir seluruh armada perikanan sudah berada di tempat yang tepat pada waktu yang sangat menentukan. Inilah yang memungkinkan proses evakuasi berlangsung cepat dan efisien. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, ribuan penduduk mulai bergerak menuju pelabuhan. Di tengah gelapnya dini hari, diselimuti udara dingin khas musim dingin Islandia dan langit yang berubah warna menjadi merah menyala akibat semburan lava, mereka menaiki kapal-kapal nelayan dengan pakaian seadanya. And transfer furniture and other movables to the mainland. Sementara sebagian besar penduduk berhasil dievakuasi melalui laut, beberapa yang terjebak atau tidak dapat langsung mencapai pelabuhan dievakuasi menggunakan jalur udara. Untungnya, landasan pacu bandara tidak langsung terdampak aliran lava maupun hujan abu, sehingga memungkinkan evakuasi terakhir menggunakan pesawat kecil. Hasilnya sangat luar biasa. Dari lebih dari 5.000 jiwa yang tinggal di pulau, hampir semuanya berhasil diselamatkan dalam waktu kurang dari 6 jam setelah letusan dimulai. Hanya 1 korban jiwa tercatat dalam peristiwa ini. Angka yang tergolong luar biasa jika dibandingkan dengan skala dan kedekatan letusan terhadap pemukiman penduduk. Namun, ancaman terbesar belum berlalu. Jika lava terus mengalir dan mencapai pelabuhan, maka bukan hanya rumah dan fasilitas umum yang akan hancur, tetapi juga pusat ekonomi dan kehidupan pulau. Kehilangan pelabuhan berarti kehilangan sumber mata pencaharian utama, serta putusnya hubungan vital dengan daratan utama. Disinilah ketegangan yang sebenarnya dimulai. Bukan hanya bagaimana menyelamatkan manusia, tetapi bagaimana menyelamatkan masa depan seluruh pulau. Pelabuhan Haimei lebih dari sekadar tempat berlabuhnya perahu. Ia adalah denyut nadi kehidupan Pulau Haimei. Pelabuhan ini adalah penggerak utama industri perikanan yang tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi ribuan orang, tetapi juga menyumbang sekitar 3% dari produk domestik bruto Islandia. Tanpa pelabuhan itu, harapan untuk pulau ini terus hidup akan sirna.
Jika pelabuhan hilang, maka seluruh eksistensi Haimei terancam. Ketika Gunung Eldfell meletus menciptakan aliran lava yang mengarah langsung ke pelabuhan, situasi berubah dengan sangat cepat. Dalam hitungan jam, warga Haimei yang sebelumnya berfokus pada penyelamatan rumah dan barang-barang pribadi, kini mengubah prioritas mereka. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menyelamatkan kota mereka, tempat yang telah menjadi rumah selama bertahun-tahun. Sementara mayoritas penduduk pulau mengungsi, ratusan sukarelawan memilih untuk tetap tinggal, menghadapi ancaman dari lahar panas yang terus mengalir dengan keteguhan yang jarang terlihat pada manusia yang terdesak oleh bencana. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan mundur, tidak ada waktu untuk ragu. Warga Haimei bekerja bersama-sama dengan semangat yang luar biasa, mulai membersihkan atap rumah mereka dari timbunan abu vulkanik yang semakin menumpuk, menutup jendela dengan plat besi untuk melindungi diri dari panas dan debu, dan berusaha menyiapkan strategi. Dalam keadaan yang begitu putus asa, muncullah ide yang terdengar seperti sesuatu yang hanya bisa ditemukan dalam fiksi ilmiah, sebuah solusi yang begitu berani dan belum pernah dicoba sebelumnya. Bagaimana jika mereka bisa memanfaatkan air laut untuk mendinginkan lava dan menghentikan lajunya? At the beginning of March, and the later acquisition of high-performance equipment from the United States, Eksperimen penyemprotan air ke lava bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Di berbagai tempat di dunia, seperti di Hawaii dan Gunung Etna di Italia, pendekatan serupa telah pernah dicoba untuk mengendalikan aliran lava. Namun, dalam skala yang lebih kecil dan dengan hasil yang sangat terbatas. Lava yang sudah sangat panas dan bergerak cepat tetap sulit dihentikan hanya dengan sedikit air yang disemprotkan. Islandia dengan tekad yang luar biasa ingin melangkah jauh melampaui percakapan kecil itu dan menciptakan sesuatu yang belum pernah dilihat dunia. Pada awalnya, para pemadam kebakaran menggunakan selang dan pompa untuk menyemprotkan air laut langsung ke ujung aliran lava yang telah mendekati pelabuhan. Ketika air bertemu lava, uap mengepul tebal dan sebagian lava yang terpapar air mendingin dan mengeras. Namun, meskipun bagian dari lava berhasil beku, aliran itu tidak berhenti. Lava yang lain terus bergerak maju dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak ada waktu untuk bersantai dan tim yang terlibat tahu bahwa mereka harus menemukan cara yang lebih besar dan lebih kuat untuk menghadapi ancaman ini. Saat itulah bantuan yang lebih besar datang. Kapal keruk Sandy yang berukuran raksasa mulai beroperasi dengan menyemprotkan air laut langsung dari laut ke badan lava. Kapal ini dilengkapi dengan peralatan yang lebih kuat, tetapi meskipun ada peningkatan signifikan, lava masih tetap bergerak. Tentu saja, setiap upaya itu memberi sedikit harapan, tetapi kesulitan yang dihadapi masih sangat besar. Kecepatan aliran lava yang luar biasa dan suhu yang ekstrim membuatnya jelas bahwa mereka memerlukan sesuatu yang lebih besar untuk benar-benar menghentikan bencana ini. towards the end of April, the flow had clearly become more fluid than before. Untuk itu, Islandia menghubungi Amerika Serikat yang segera mengirimkan 32 pompa industri raksasa. Setiap pompa mampu menyemprotkan lebih dari 1.000 liter air per detik, jauh lebih banyak daripada yang bisa diatasi oleh pompa dan selang biasa. Dengan alat yang jauh lebih kuat ini, upaya untuk melawan lava berubah menjadi operasi besar yang jauh melampaui apapun yang sebelumnya pernah dibayangkan. Pompa-pompa ini mulai bekerja dengan kecepatan dan volume yang belum pernah dilakukan dalam eksperimen sebelumnya. Dengan operasi besar-besaran ini, volume air yang disemprotkan cukup untuk mulai mempengaruhi lava dalam skala yang lebih signifikan. Keberhasilan ini membuka babak baru dalam upaya penyelamatan pelabuhan Haimei dan pulau itu sendiri. Meski masih ada tantangan, dengan setiap detik berlalu, tekad dan kerja keras para sukarelawan, pemadam kebakaran, dan seluruh tim yang terlibat memberi mereka satu harapan besar. Mereka akan mampu menghentikan lava dan menyelamatkan rumah mereka.
Untuk dapat menjangkau bagian terdalam dari aliran lava yang terus bergerak, para tim penyelamat harus memasang pipa-pipa baja dan plastik yang melintasi ladang batu panas yang masih terus bergerak, mengancam keselamatan mereka setiap detiknya. Dalam kondisi yang begitu ekstrem, buldoser-buldoser besar melaju pelan di atas lapisan tefra, lapisan debu vulkanik yang menutupi lava, membentuk jalur sempit yang hanya cukup untuk menempatkan pipa-pipa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pulau itu. Di tengah pemandangan yang lebih mirip dengan adegan dari film fiksi ilmiah, manusia dan mesin bersatu dengan tujuan yang sama, menghentikan aliran lava yang mengancam pelabuhan. Mereka menyusuri jalur panas yang berbahaya, mengebor lava yang sudah mengeras, menyusun pipa-pipa dengan hati-hati, dan memperbaiki pompa-pompa yang rusak akibat panas ekstrem atau terhimpit oleh pergeseran batuan cair. Beberapa pekerja terluka ringan akibat terbakar atau terpapar suhu yang sangat tinggi. Namun, dalam operasi yang hampir mustahil ini, tidak ada korban jiwa. Sebuah pencapaian luar biasa, mengingat medan yang begitu berbahaya dan hampir tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Sementara itu, sebuah penemuan penting terjadi di lapangan. Pipa-pipa plastik, meskipun tampak lebih rapuh, ternyata lebih tahan terhadap panas ketimbang logam. Pipa-pipa plastik ini saat diisi dengan air, terbukti mampu menahan suhu ekstrem dari aliran lava yang mendekat. Penemuan ini menjadi titik balik dalam upaya mereka untuk memadamkan lava. Dengan pipa-pipa ini, jalur penyemprotan air laut akhirnya berhasil menembus lebih dari 200 meter ke dalam aliran lava, menjangkau titik-titik kritis yang menentukan masa depan pelabuhan Hemi. Selama lebih dari 5 bulan, operasi penyemprotan air laut ke lava berlangsung tanpa henti, siang dan malam. Setiap detik sangat berarti, dan seluruh tim bekerja tanpa mengenal lelah untuk menyelamatkan pelabuhan yang menjadi jantung ekonomi Hemi. Dalam proses yang begitu berat dan menegangkan ini, total sekitar 7,2 miliar liter air laut disemprotkan ke aliran lava yang terus mengancam. Jumlah air yang begitu besar menyatu dengan lava yang sedang bergerak, menciptakan uap tebal yang menyelimuti daerah sekitar. Namun, selain dampak yang terlihat dari air yang disemprotkan, ada pula efek sampingan yang tak terhindarkan. Sekitar 220.000 ton garam laut tertinggal di permukaan lava setelah air tersebut menguap. Endapan garam ini membentuk kerak putih raksasa yang mencakup sebagian besar permukaan yang telah dibekukan. Kerak putih tersebut menjadi saksi bisu dari perjuangan luar biasa ini, dan bahkan hingga kini, setelah bertahun-tahun, lapisan garam tersebut masih dapat terlihat sebagai pengingat dari operasi heroik yang dilakukan. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, akhirnya mereka berhasil. Lava berhenti tepat sebelum menutup pelabuhan yang begitu penting bagi kelangsungan hidup pulau. Berkat kegigihan, keberanian, dan tak kenal lelahnya para petugas pemadam kebakaran serta sukarelawan, dinding lava buatan terbentuk di sekitar pelabuhan, mengarahkan aliran lava ke jalur lain yang tidak lagi mengancam kehidupan di Hemi. Keberhasilan ini membawa kegembiraan yang luar biasa, karena pelabuhan yang sebelumnya terancam kini selamat. Yang lebih luar biasa lagi, hasil dari endapan lava beku yang terbentuk sepanjang jalur lava malah memperkuat pelabuhan itu sendiri. Lava yang mendingin menciptakan pemecah ombak alami yang melindungi pelabuhan dari gelombang laut yang keras. Ketika letusan mereda pada bulan Juli 1973, Pulau Hemi tidak lagi sama. Namun, dari kehancuran itu, kehidupan baru mulai tumbuh dan memberikan harapan. Sekitar 20% dari luas pulau bertambah berkat delta lava yang membeku, sebuah fenomena alam yang membuka potensi baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Di antara puing-puing kehancuran, Hemi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Suhu yang tetap tinggi di dalam lava beku selama bertahun-tahun menjadi sumber energi baru yang menarik perhatian ilmuwan Islandia.
Pada tahun 1974, rumah-rumah pertama mulai menerima pemanas dan air panas dari sistem energi panas bumi yang diambil langsung dari aliran lava bekas letusan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang terkandung dalam bumi, pulau ini mulai membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan. Material abu vulkanik yang tertinggal digunakan untuk memperpanjang landasan bandara dan bahkan membangun perumahan baru. Jalan-jalan yang dulu tertutup abu dibersihkan, rumah-rumah yang rusak diperbaiki, dan kehidupan masyarakat perlahan kembali pulih. Pada akhir 1975, sekitar 85% penduduk telah kembali ke rumah mereka, memulai kembali kehidupan di tanah yang mereka cintai. Tak hanya itu, Hai-Me kini menjadi destinasi wisata baru. Ribuan orang datang untuk menyaksikan langsung tempat di mana manusia berhasil menahan kekuatan bumi dan mengubahnya menjadi kekuatan yang membangun. Di tempat yang hampir musnah ini, kini tumbuh kebanggaan dan identitas baru, dan Hai-Me berdiri sebagai simbol ketahanan dan keberanian manusia untuk bangkit dari abu. Terima kasih telah menyaksikan kisah luar biasa ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika Anda merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.